Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubi was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal 'ibadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-mab'usi rahmatan lil 'alamin al-mursali ila kafatil makhluqin wa ala alihi wa dhurriyyatihi al-adhar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bil ibti'adi min al-ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan pujian hanya milik Allah, Tuhan seluruh makhluk di seantero alam. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah setia menemani dalam memperjuangkan agama Allah ini. Atas keseriusan dan totalitas para pejuang itu, kita mendapatkan keberkahan pada saat ini dengan dapat menjalani aturan-aturan Allah dengan mudah dan tenang. Maka dari itu, sebagai bentuk syukur, kita harus selalu berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan di sini bukan hanya dalam ibadah yang berhubungan antara hamba dengan Tuhannya, tapi juga antara hamba dengan sesama makhluk lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semakin mendekati hari H agenda 5 tahunan, yakni pemilu di negeri Indonesia yang kita cintai ini, kita melihat perseteruan yang terjadi tampak semakin runcing. Mirisnya, fenomena ini menjangkiti seluruh elemen masyarakat kita, mulai dari kalangan akar rumput, menengah, bahkan kelas elit. Kita lihat di sekitar kita dan media-media sosial yang semakin hari diskusinya semakin tidak konstruktif dan argumentatif. Malah cacian dan makian yang justru semakin dihidangkan ke khalayak umum. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa perbedaan politik kerap kali membutakan hati nurani dan menumpulkan akal sehat, sehingga pertikaian pun tidak dapat dihindari. Dalam sejarah Islam sendiri misalnya, sekelas kalangan sahabat yang disebut sebagai generasi terbaik terjadi perpecahan sampai melakukan perang antar sesama yang dikenal dengan perang Jamal dan perang Siffin. Tentu saja fenomena tersebut tidak dibenarkan dan tidak layak untuk ditiru. Justru seyogianya dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya, dijadikan pelajaran bagi kita semua, agar tidak sampai melakukan perbuatan tersebut hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Tidak sebanding kiranya harga yang mesti dibayar antara pertikaian dan perdamaian.
Oleh karena itu, kita harus mengingat sebuah ungkapan yang cukup populer, likulli ra'sin ra'yun, yang artinya setiap kepala mempunyai pandangan masing-masing. Ungkapan ini mesti dijadikan mindset kita sehingga tidak kagetan dalam menyikapi perbedaan, termasuk perbedaan politik. Sebab setiap orang pasti mempunyai berbagai faktor yang turut mempengaruhi cara pandang dan sikapnya. Ungkapan ini bisa dibuktikan dengan realita di sekeliling kita, khususnya dalam ruang-ruang diskusi dan rapat yang tidak jarang dijumpai perbedaan yang sekali lagi disebabkan beragam sudut pandang. Bahkan tidak jarang juga ditemukan perdebatan yang sengit akibat tidak ada titik temu dan sama-sama kuat argumentasinya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, jika kita menelusuri dalam Al-Quran, memang pada sejatinya perbedaan yang terjadi merupakan skenario Allah dalam mendesain kehidupan manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Wahbah al-Zuhaili saat menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa bermacam-macam bahasa dan warna kulit di sini bisa diartikan juga pendapat, ideologi, suku, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun ayat ini hanya menggunakan diksi bahasa dan warna kulit, namun memiliki cakupan yang sangat luas. Maka kita selaku umat Islam sudah pasti meyakini dan menyetujui terhadap kebenaran ayat Al-Quran secara umum, ditambah dengan fakta yang memang mendukung kebenaran tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkalnya, termasuk mengenai beragam perbedaan dalam hal apapun sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dari sisi teologis, penegasan Allah dalam firman-Nya itu hendak menunjukkan kepada kita selaku manusia, apalagi kita seorang muslim, akan tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas itu diwujudkan dalam bentuk berbagai macam suku, bangsa, kultur, budaya, dan pandangan. Melalui kekuasaan itulah Allah mampu menciptakan beragam perbedaan di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW juga pernah memprediksi umatnya akan mengalami banyak perselisihan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan, innahu may ya'si minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perbedaan, perselisihan. Oleh karenanya, maka kalian harus berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk setelahku nanti. Hadis ini memang biasa digunakan sebagai dalil normatif dalam menyikapi kemunculan kelompok teologi Islam. Namun pada momen kali ini izinkan kami untuk menghubungkan prediksi Nabi tersebut dengan konteks saat ini, yaitu banyak perselisihan akibat perbedaan pandangan termasuk dalam hal politik. Dengan kata lain, Nabi hendak memperkuat firman Allah sebelumnya untuk melahirkan kesadaran dalam diri umat Islam agar tidak sampai terpecah belah, bermusuhan, serta berkelahi akibat perbedaan pendapat.
Kesadaran ini pun harus berbanding lurus dengan sikap dan perbuatan pada saat berinteraksi dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Maka dalam hal ini bagi kalangan elit misalnya harusnya mampu menjadi panutan bagi masyarakat di bawahnya. Mereka cukup mempromosikan pilihan politiknya dengan tanpa menjelek-jelekkan kubu lain yang berbeda dengannya. Kalangan elit sendiri dalam konteks politik bisa disebut sebagai para petinggi politik dan pemangku jabatan yang melibatkan partai politik. Kalangan elit mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial dan stabilitas nasional. Tindak tanduk mereka akan selalu disorot oleh khalayak, sehingga sudah sepatutnya lebih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan politik yang ada. Sikap arif, sikap dewasa tentu mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat. Terlebih pada zaman saat ini, kebanyakan orang kita sudah mampu memilah mana yang benar dan salah. Begitu juga kalangan menengah yang dalam konteks ini bisa diasosiasikan sebagai akademisi, cendekiawan, pengamat, tokoh, bahkan influencer yang mempunyai pengaruh baik ke kalangan elit maupun ke akar rumput. Kalangan menengah ini meskipun tidak mempunyai kepentingan, namun suara mereka relatif mengandung dampak ke berbagai segmen. Maka dari itu, kalangan menengah ini juga mempunyai beban yang tidak ringan. Pada satu sisi, mereka dapat memberikan kritikan, aspirasi, dan masukan sebagai bahan renungan kalangan elit. Sedangkan di sisi lain, mereka menjadi penghubung dengan kalangan bawah untuk menjelaskan ide dan program dari kalangan elit. Maka, jika tidak bijak, sudah tentu kalangan ini akan mengadu domba antara kedua pihak. Terakhir adalah kalangan bawah atau biasa disebut akar rumput, selaku lumbung suara dan objek yang disasar oleh kalangan elit. Pada kalangan inilah perseteruan akibat perbedaan politik sering dijumpai. Penghinaan, cacian, makian, dan beragam sikap buruk lainnya yang disebabkan perbedaan politik tidak boleh lagi diteruskan. Sebagai masyarakat awam, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kita yang gontok-gontokan sana sini. Sedangkan kalangan elit duduk manis bersama sambil tertawa. Kita jangan mau lagi diadu domba dengan orang lain yang berbeda politik dengan kita. Meskipun kita dijanjikan imbalan materi yang menggiurkan. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita lebih dewasa lagi dalam menyikapi perbedaan politik pada tahun politik saat ini. Perbedaan akan selalu terjadi pada setiap masa, bukan hanya saat ini, melainkan juga pada masa yang akan datang. Sebab hal itu merupakan fitrah alam raya yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang tinggal kita yang menyikapi fitrah tersebut dengan tidak melakukan justifikasi buruk dan pemaksaan kehendak kepada orang lain agar bisa menjadi satu suara. Perbedaan itu niscaya dan pasti adanya. Sedangkan keharmonisan adalah pilihan yang membutuhkan aksi. Mari kita saling menghormati berbagai perbedaan pandangan, terlebih hanya dalam hal politik yang bersifat sementara. Dalam rumus umum politik itu tidak ada teman atau musuh abadi, semuanya tergantung pada kepentingan dan kontrak yang telah disepakati. Bila kita tidak mencermati hal semacam ini, sehingga melakukan sikap-sikap yang membuat tatanan sosial tercederai, justru malah kita yang merugi. Mari kita bersama-sama kita jaga kerukunan, persatuan masyarakat ini, sehingga
di tahun ini, di tahun politik ini kita bisa melaluinya dengan baik dan kita semua menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah inayah Allah sehingga kita bisa bersifat bijak, arif dan dewasa, sehingga kita semua terus menjaga kerukunan umat dan masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa halik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadata taqwa wal iman. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal waba wal zalzal wal mihan wa su'al fitan wal mihan man dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.